Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Mungkin cukup slide terakhir saja supaya jangan banyak menghabiskan waktu. Sudah. Terima kasih. Penghormatan saya tumpahkan kepada pembicara sebelumnya. Ketika kita berbicara tentang wakaf, begitu juga zakat. Kalau tasawwarna al-waqf wa zakat kama bunyan, kalau kita gambarkan zakat dan wakaf itu bagaikan suatu bangunan, maka kita akan bisa bagi bangunan itu dengan dua bahagian. Ada binyah tahtiyah, ada binyah ulwiyah atau fawqiyah. Ada bahagian bawah yang menjadi pondasi dan ada bahagian atas. Nah, yang kita bicarakan semenjak tadi, walaupun saya tidak sempat hadir dari awal, kita lebih banyak berbicara tentang binyah ulwiyah atau fawqiyah. Hal yang seperti itu merupakan sesuatu la yakhtalifu fihi itsnan. Tidak ada yang berbeda pendapat bahwa baik wakaf maupun zakat adalah suatu yang disyariatkan untuk dikembangkan. Itu tidak ada perbedaan. Para ulama mengambil kesimpulan itu dari isyarat wadihah, dari isyarat-isyarat yang jelas, dari dalil-dalil baik Al-Quran. Kita baca ayat, kita bertemu bahwa yang kita infak itu mimma tuhibbun. Kalau kita berbicara tentang mimma tuhibbun, apa yang kamu sukai, maka kecintaan manusia kepada harta tentu karena potensi harta tersebut. Begitu juga kalau kita ambil contoh-contoh praktek wakaf di masa Nabi SAW, yang ma'ruf adalah kisah Utsman bin Affan, kemudian kisah Abu Talha dengan Bayruha, kemudian termasuk kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanah di Khaybar. Semuanya menunjukkan bahwa al-mawquf yang diwakafkan itu memiliki potensi untuk dikembangkan, dan potensi itulah yang hendaknya ditumbuh kembangkan agar dia memiliki peran sustainable dalam pembangunan yang berketerusan meningkatkan perekonomian umat. Ini adalah amrul musallam, perkara yang sudah diterima, tidak ada berbeda dalam perkara ini. Namun yang jadi persoalan kita, bagaimana kita membangun bangunan ini utuh. Ketika kita mengembangkan bagian atasnya, pondasinya kokoh. Sebab kalau tidak, maka bangunan ini akan tampak indah ketika kita melihat dari jauh, tetapi pondasinya rapuh, maka suatu saat dia akan runtuh, dan itu berisiko. Kenapa? Karena sampai saat ini di negara kita berbicara arah kondisi terkini. Walaupun di dalam konsep syariat Islam, lembaga yang kita sebut sekarang dengan amil zakat dan lain-lain adalah anzimah, merupakan sistem dari negara Islam yang memiliki kekuatan untuk memaksa. Ulama sering membicarakan ini ketika kita membicarakan khudh bin amwalihim, ambillah dari harta mereka, manil mukhatab, siapa yang diberi titah untuk mengambil, maka para ulama mengatakan waliul amr. Tetapi dalam konsep kenegaraan kita sampai hari ini tidak berani mengatakan bahwa pemerintah wajib, dan sampai hari ini fatwa dia mengatakan, tidak ada yang mengatakan yang tidak berzakat kepada pemerintah zakatnya batal. Artinya kita masih meletakkan ini dalam posisi siapa yang mau, yang tidak mau pun tidak ada masalah. Nah, dalam konsep seperti ini, apa yang paling mendasar adalah thiqah, kepercayaan umat kepada lembaga-lembaga ini. Nah, tapi benarkah faktor-faktor pendukung lahirnya kepercayaan itu tak kita benahi? Karena itu adalah binyah tahtiyah, merupakan pondasi dari membangun pengembangan zakat ini. Nah, disinilah saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki, baik secara umum bernegara maupun dalam konteks lokal Sumatera Barat. Yang pertama adalah ada al-fajwah, ada jurang. Ketika kita amati regulasi-regulasi yang tadi dibicarakan itu, saya melihat fajwah fil qawanin al-mawdu'ah, dalam undang-undang yang diletakkan
yang saya lihat masih saja tertarkas. Titik fokusnya adalah fintilah dalam menguasai harta umat oleh negara. Masih ke sana. Tadi ada berfikirkan misalnya itu nazir muayyan, nazir yang tersyarat tersendiri itu sebaiknya dihilangkan saja. Itu kan pola pikirnya adalah intilah, di mana negara menguasai penuh harta umat. Ini berisiko. Semenjak kapan negara bisa masuk kepada hak pribadi? Kalau saya punya tanah, mau saya wakafkan kepada beliau seorang, kepada ibu sendiri atau kepada lembaga, maka negara berhak intervensi. Dan bagaimana mendudukkannya dengan sistem milkiyah di dalam Islam? Apakah boleh orang intervensi terhadap milkiyah khasah? Kalau itu dilakukan, lama-lama jadi komunis. Betul, kita melihat ada maslahat dalam hal itu, tapi kemaslahatan tentu harus ditimbang. Nah, jadi kanun-kanun, aturan-aturan yang masih saja tertarkas berfokus kepada intilah, hanya pada konsep bagaimana menguasai harta, wakafkah atau apapun, ini perlu ada perubahan yang mendasar dalam pola berfikir landasan filosofi. Nah, ketika kita tidak perhatikan ini, seolah-olah negara bisa berbuat apa saja. Kita mendengarkan tadi, kita bangga sekian miliar kolektivitas zakat. Saya mau bertanya, apakah ukuran keberhasilan satu lembaga zakat hanya dengan kolektivitas? Bagaimana dengan pendistribusian? Apakah kolektivitas yang sekian miliar itu merambah semua orang pegawai yang 2 juta pun semuanya kena dipukul rata? Bukankah ini binyah tahtiyah? Ini bangunan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Kalau kita bangun dengan cara seperti ini, kita bangga melihat besar, tetapi pondasi. Nah, ini saya rasa perlu menjadi perenungan kita bersama dalam membangun. Kalau memang ingin ini sustainable, ingin berketerusan. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimana negara terus dalam hal-hal wakaf lebih cenderung kepada imtinah, kepada penguasaan tadi, memberikan hak, memberhentikan nazir berbagai macam, semuanya ada. Jadi fokus kepada pengembangan, pemberdayaan nuzar wakaf, para pengawas nazir wakaf ini, itu lemah. Yang ada adalah mendidik orang-orang yang baru mungkin mau terjun mensosialisasikan. Ini benar, alhamdulillah, kita syukuri apa yang jadi terobosan dari Pak Gubernur. Tetapi orang-orang yang di tangannya telah ada wakaf ini, bagaimana kita bisa memberdayakan orang itu? Nah, ini terlihat dari mana? Itu qillatul bayanat. Maka saya katakan ada tawaffuril bayanat. Tidak cukup data tentang wakaf tersebut. Saya membaca datanya, jumlahnya berapa, yang sudah sertifikat berapa, hektarnya berapa, tapi ada tidak data dari sekian harta wakaf salih lil istismar yang memang patut untuk bisa diinvestasikan di situ berapa? Kalau toh bisa diinvestasikan, investasi jenis apa? Ketika kita datang bertemu dengan beberapa investor dari luar bertemu, ada tanah wakaf, kita katakan, Anda mau investasi apa? Investasi ini, kita mau cari datanya, mau berternak ikan di mana, ada air nggak di sana, berbagai macam. Bayangan tentang ini tidak, termasuk juga zakat. Bayangan tentang masakin, tentang fuqara, masih saja melumpang ke BPJS, melumpang di sini. Apakah parameter yang dipakai untuk itu cocok atau tidak? Bahkan yang aneh lagi, ketika ukuran kemiskinan ada yang dipatok dari satu daerah ke daerah lain harus diterapkan. Apakah sama miskin orang Padang dengan miskin orang Labuan sana? Tidak sama. Kalau di Padang ini orang fakir, orang miskin bisa mungkin ukurannya ketika dia punya 3 juta dia mesti miskin, tetapi ketika ada di ujung negeri sana dia tidak miskin. Kenapa? Dia ke belakang bisa ngambil sayur mayur di belakang rumahnya, tapi di Padang di belakang rumahnya rumah orang lain. Nah, berkali-kali Majelis Ulama Sumatera Barat meminta ke Basnas, tolong buatkan aturan yang tepat. Ini binyah tahti. Kemudian kita lihat tadi yang benar, qillatul juhud. Usaha kita tidak maksimal dalam hal ini.
Ada suatu biniyah tahtiyah yang tadi disinggung oleh Prof. Wira. Di Sumatera Barat kendala yang paling mendasar itu adalah kepemilikan tanah. Kalau kita masih memakai faktor produksi itu salah satunya lahan, tidak bisa kita hindari. Di Sumatera Barat ini bukan penghalang, tapi permasalahan yang tidak tuntas. Kalau penelitian saja sampai di situ, bagaimana implementasi? Nah, sudah berulang kali kita minta, ini sudah harus ada regulasi yang jelas di Sumatera Barat terkait dengan pemanfaatan tanah ulayat. Apalagi kalau kita bicara ulayat, kita mendapatkan data dari Walhi berapa banyak sebenarnya tanah ulayat yang tercatat. Bahkan yang aneh lagi, ada negara kita yang berada di dalam hutan lindung. Nah, itu yang terjadi. Nah, berarti kita tidak menyelesaikan perkara-perkara bawah fondasi. Terakhir, kalau kita berbicara tentang Sumatera Barat secara khusus, sebenarnya sudah menjadi tuntutan, tidak lagi menjadi suatu pilihan yang bisa kita memilih. Menyelesaikan persoalan tentang bagaimana potensi tanah, jangan dipandang tanah ulayat ini penghalang untuk pengembangan, tetapi malah dia berpotensi. Tetapi potensi itu tidak bisa kita maksimalkan kalau kita tidak sepakat bersama bagaimana mendudukkannya, bagaimana menjelaskannya, dan bagaimana memfungsikannya. Jadi dikatakan bisa jadi dia menjadi wakaf gurni atau wakaf ahli, tapi apakah semudah itu menjelaskannya? Kenapa? Karena sumber tanah ulayat itu ada dua kemungkinan. Kalau toh dikatakan dia menghidupkan tanah mati seperti kata orang Ranah Minang, seperti Malah Rimbo, Cancang Lati dan Tua-Tua, Tembilang Basi dan Saisur, tetapi ingat, yang mencancang dan melatih itu belum tentu muslim dahulu. Nah, kemudian ketika kita bicara ini adalah iqta'an, karena dua itu sumber yang mungkin setelah dikaji dari sisi fatwa, siapa yang mengiqta'nya, yang memotongkan tanah itu agar diberikan ke kaum tertentu? Raja. Nah, raja ketika itu raja yang mana? Jadi persoalannya di sini masih ada persoalan yang belum tuntas. Saya berharap kalau betul kita serius untuk mengembangkan potensi wakaf atau apapun filantropi dalam Islam, biniyah tahtiyah, bangunan mendasar ini harus dituntaskan. Kalau tidak, kita akan membangun sesuatu di atas fondasi yang rapuh. Suatu saat apabila dia runtuh, yang paling berisiko adalah hilangnya kepercayaan umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.